Tuhan. Semua dalam keadaan luar biasa, amin. Sukacita, amin. Ya, amin, haleluya. Ya, Yesus nama di atas segala nama, katakan amin. Ya. Jika ada orang lain yang mau mengubah nama Yesus yang ada di dalam kita, apakah saudara mau? Tidak. Ya, tidak. Sekarang saudara kita menanti. Kita ini menanti terus menanti. Ya. Sampai kapan menanti? Namanya menanti, kita nggak akan pernah tahu sampai kapan. Terus menerus kita menanti sampai Tuhan datang. Amin. Sampai kita bertemu muka dengan Tuhan, yaitu nama di atas segala nama. Ya. Karena itu saudara, ketika kita mau terus menerus berjalan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan kita, ya, seringkali kita ini menghadapi persoalan, masalah di dalam kehidupan, ya, yang membuat kita itu bisa bimbang, ya, bisa, ya seharusnya begini, tapi karena keadaan begini, jadi ya oke lah begini. Saudara mengerti maksud saya? Dengan keadaan seperti kehidupan ini, seringkali kita diperhadapkan suatu hal yang membuat kita itu akhirnya, ya oke lah. Dengan kata yang paling mudah adalah, katakanlah kompromi lah, atau seperti itu. Atau mengiyakan, nggak apa-apa lah sebentar, seperti itu. Ya. Tapi ketika kita ditanya oleh orang, apakah kamu orang percaya kepada Yesus Kristus? Saudara mengatakan, ya aku orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika menghadapi suatu persoalan, seringkali iman percaya kita kepada Tuhan itu mulai pudar. Betul, mulai pudar. Saudara kembali lagi, oh enggak, aku percaya sama Tuhan. Tapi kita ngalami, saya bukan orang munafik, kita sendiri ngalami. Ketika hamba Tuhan di sini juga mengalami, begitu hadapi masalah, kepercayaan iman itu kadang-kadang mulai bisa menurun, kadang-kadang tetap percaya, tetapi mulai menurun. Apa ya benar ini, betul enggak ini yang Tuhan kehendaki, seperti itu. Ya. Nah, ketika dalam hal seperti itu, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Ketika kita mulai drop seperti itu, statusnya kita bagaimana? Ketika kita mulai sedikit aja menurunkan, atau kita mulai ya lemah sedikit, statusnya kita tuh bagaimana di depan Tuhan? Ini penting kita pertanyakan, karena dipertanyakan oleh Tuhan. Ya. Tuhan maunya kita itu terus naik. Kalau saudara sering mengutip, engkau akan jadi kepala bukan ekor, engkau akan terus naik tidak turun. Betul kan? Seringkali mengutip itu hanya kau pikir posisimu, keadaanmu yang naik terus, ekonomimu naik terus begitu. Tidak. Yang dimaksudkan Tuhan di situ adalah kerohanianmu harus naik terus. Bukan hanya keadaan ekonomimu yang akan naik terus, tetapi manusia rohmu harus naik terus dan tidak akan pernah turun. Tetapi kalau kita manusia roh kita itu seringkali up and down, berarti kita belum mengalami pembebasan daripada Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita belum mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya. Kita hadapi masalah, saya menghadapi masalah. Ya. Iman percaya kita, manusia roh kita harus terus naik walaupun tertatih-tatih. Saya ngalami. Sekalipun dari hari ke hari, walaupun kayaknya naiknya itu merambat saudara. Satu langkah demi langkah. Sambil merangkak kali. Tapi engkau harus tetap naik terus. Manusia roh ini harus terus naik. Walaupun lewati masalah apapun juga. Firman ini berlaku juga untuk saya dan saudara. Kita semua. Lewat masalah apapun. Jangan kau pernah mundur, mundur, jangan. Tapi biar engkau tetap terus maju, walaupun
pelan-pelan tapi terus maju. Amin. Karena itu nanti pada akhirnya akan menjadi perbedaan. Kalau kita mundur terus nggak terasa. Kalau mundur terus gitu nggak terasa, lama-lama kita sudah di bawah. Dan ketika mundur sudah di bawah, saudara, seakan-akan engkau masih beribadah kepada Tuhan. Seakan-akan engkau masih berdoa kepada Tuhan. Seakan-akan engkau masih membaca firman Tuhan. Itu masih seakan-akan. Tapi sesungguhnya sudah tidak lagi. Karena sudah turun ke level yang daging. Tapi masih kerasanya kayaknya kita nyanyi, menyembah semuanya. Tapi itu di level kedagingan. Nah ini nanti pada akhirnya harus nampak. Coba kita buka dalam Maleakhi 3 ayat 16. Perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dengan orang yang tidak melayani Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Dan pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, nantinya akan ada perbedaan. Pada waktunya nanti akan terjadi suatu perbedaan. Orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah dengan Tuhan. Orang yang benar dengan orang yang fasik, itu akan nampak. Perbedaannya akan nampak. Orang yang takut akan Tuhan itu artinya adalah orang yang memiliki suatu rasa hormat. Bukan takut ketakutan, tapi memiliki suatu kehormatan, rasa hormat. Dengan rasa hormat itu dia takut, dia melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan ini apa? Menghormati namanya. Menghormati namanya Tuhan. Namanya Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Ya. Harus ada Yesus Kristusnya. Sebab sudah banyak Yesus yang lain. Ya. Jadi kita gak bisa hanya sebut Yesus, tapi harus ada Yesus Kristusnya. Ya. Dan kalau kita gak berani menghormati namanya, berarti kita tidak beribadah kepadanya. Kita tidak takut akan dia. Nama Yesus Kristus itu diberikan kepada saudara dan saya. Jadi di nama kita ini di belakangnya our last name, nama belakang kita itu adalah nama Yesus Kristus. Itu sudah ditempelkan kepada kita. Dan itu harus dihormati. Kemanapun kita pergi, kita membawa nama Yesus Kristus ini. Kalau kita pergi tanpa menghormati nama keluarga kita. Siapa yang pasti punya nama keluarga kan? Ada marga, ada nama warganya. Nah itu kan dibawa kemana-mana. Ya, lalu ketahuan ada yang ini marganya ini, keluarganya ini. Urut-urutannya tuh bisa tahu semuanya. Kejadian semuanya bisa ketahuan semua seperti itu. Apalagi seperti orang Batak ya, Batak marganya ini jelas sekali seperti itu. Manado juga seperti itu. Dan orang Cina juga demikian, ada marganya di belakang nama keluarga, last name. Tapi kita semua ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh karena itu nama belakang kita satu, namanya adalah Yesus Kristus. Dan nama itu harus kita bawa, kita junjung. Bukan hanya sekedar buat domplengan kayak nama untuk supaya bisa
dapat fasilitas. Dengan nama besar ini kita dapat fasilitas ini, digunakan seperti itu. Enggak. Nama Yesus yang ada di belakang kita, yang kita terima dari Yesus Kristus, bukan untuk sekedar supaya kita dapat fasilitas. Tapi itu harus dihormati. Karena itu adalah nama dari kerajaan kita di surga. Amin. Ya. Dan di dalam kita beribadah, nah ini ada perbedaannya. Pada nantinya ada perbedaan. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Tadi saya katakan, sepertinya orang itu beribadah, tapi ternyata tidak beribadah kepadanya. Sepertinya orang itu melakukan pelayanan, tetapi ternyata dia tidak melayani kepada Tuhan. Dia melayani untuk apa? Dirinya sendiri. Dia melayani untuk apa? Melayani orang supaya terkenal. Melayani telinganya orang supaya orang lain itu bisa nyaman ketika mendengarkan firman-Nya. Jadi dia tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, orang yang melayani Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, berarti dia hanya melayani dirinya sendiri. Ya, gak ada lain. Supaya apa? Supaya aman. Kalau dia nyampaikan firman ini, nanti dia bisa dipanggil lagi, dia bisa diundang lagi, supaya enak, jalinan hubungannya enak. Ini akan banyak terjadi perbedaan. Demikian juga setiap dari kita, bagaimana orang yang sudah beribadah, itu akan nampak bedanya. Beribadah yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar angkat tangan, bukan hanya sekedar memberi persembahan, bukan hanya sekedar membawa korban bakaran, tapi betul-betul beribadah. Nah, beribadah yang seperti apa yang Tuhan maui di dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan kita ini kita harus beribadah seperti apa? Menyembah Tuhan seperti apa? Ya, coba kita buka di dalam Yesaya. Yesaya 1. Ayat 2. Yesaya 1 ayat 2. Dengarlah hai langit. Kita mau baca, bantu saya ya. Baca ya. Dan suara keras. Coba bergantian. Saya baca yang ayat yang kedua, saudara yang ketiga. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kau mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Siong tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom.
Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kecicikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan-bulan dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan kamu dengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Bangsa Israel, Tuhan melihat mereka itu beribadah. Mereka melakukan semuanya. Ya. Tetapi mereka melakukannya itu hanya secara ritual. Melakukannya hanya sekedar untuk dilihat orang begitu aja. Mereka beribadah, tapi Tuhan gak suka ibadah mereka. Tuhan katakan, buat apa korbanmu yang banyak-banyak itu? Mereka tetap melakukan rutin korban. Hari-hari raya korban mereka lakukan semuanya. Ya. Tapi hatinya mereka menjauh dari Tuhan. Mereka tetap memiliki suatu hati yang jahat. Ya, jahat sekali. Bahkan Tuhan katakan, aku sudah jemu dengan korban-korban bakaran. Ya. Tuhan tuh suka dengan segala korban yang ada lemaknya. Itu kesukaan Tuhan. Dan itu dibawa kepada Tuhan. Tapi korban yang betul-betul memang dia sukai, korban yang lemak itu memang buat dia sukai. Sekalipun dibawa banyak, tapi ketika orang yang membawa itu hatinya tidak berkorban, hatinya tidak dia serahkan kepada Tuhan. Ketika orang yang membawa korban itu, ia hanya melakukan itu sekedar ritual, hatinya tidak beribadah kepada Tuhan dan tidak taat mendengar suaranya, Tuhan gak mau. Tuhan katakan, aku sudah jemu. Jemu itu kayak gimana ya? Bosen aku dengan segala kepalsuanmu, kata Tuhan seperti itu. Aku jemu, kamu bawa itu semua, aku jemu. Bahkan kalau kamu datang menghadap hadiratku, siapa yang nyuruh? Jangan lagi bawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan. Kalau kita membawa suatu persembahan kepada Tuhan, apa saja, kalau itu tidak dengan hati yang sungguh, itu baunya kejijikan bagi Tuhan. Dan itu sama dengan tidak beribadah. Sekalipun itu masuk dalam tata cara ibadah atau liturgi ibadah, tetapi kalau engkau tidak membawanya dengan hati yang sungguh, itu dikategorikan tidak beribadah.
Sehingga Tuhan merasa jemu dan muak. Dan Tuhan tidak mau lagi. Jangan bawa itu lagi. Sampai Tuhan bilang, tidak usah bawa persembahan. Tidak usah memberikan persembahan. Tidak usah melakukan ibadah. Ya. Kalaupun kamu melakukan suatu perayaan-perayaan. Bangsa Israel ada perayaan yang disuruh oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan pada mereka untuk ada melakukan suatu perayaan. Dan mereka taat melakukan itu semua. Tapi ketaatannya hanya sekedar untuk bisa dilihat orang. Dan ketaatannya waktu merayakan itu hanya kepada perayaan itu saja. Sikapnya ketika dia merayakan itu hanya kepada perayaan itu saja. Tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan yang memerintahkan untuk melakukan perayaan tersebut. Kalau kamu melakukan perayaan bulan baru, mengadakan pertemuan-pertemuan, aku sudah tidak tahan melihatnya. Perayaanmu itu penuh kejahatan. Di dalam suatu perayaan itu, tapi isinya jahat. Ketika dia merayakan itu perayaan yang untuk Tuhan seharusnya, tapi isinya jahat. Bagaimana bisa jahat? Mungkin saling dengki, saling marah, tapi mereka tetap melakukan perayaan tersebut. Mungkin di dalam hatinya punya niatan busuk. Di dalam hatinya dia punya niatan untuk berzina. Tapi dia melakukan perayaan itu. Dan itu adalah suatu kejahatan bagi Tuhan. Perayaan-perayaan bulan barumu, pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Ini Tuhan baru sekarang sudah bisa tahu. Tuhan itu juga bisa benci. Tuhan itu benci melihat suatu perayaan-perayaan yang begitu saja. Yang hanya merayakan begitu saja. Semua itu menjadi beban bagiku. Dan aku sudah cukup payah menanggungnya. Sebentar lagi mau Natal. Kita harapkan kita Natal ini udah bukan setiap tahun saudara di mana saja engkau merayakan Natal. Tapi setelah saudara mengetahui firman Tuhan ini, saya harapkan ketika kita beribadah nanti di Desember, kita mau merayakan Natal, bukan sekedar perayaan. Bukan sekedar hura-hura, tapi harus betul-betul dengan hati yang sungguh. Ya, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh. Kita merayakan itu dengan ucapan syukur yang sungguh. Bukan dengan, wah supaya kelihatan mewah, harus ada ini, dengan hanya suatu kepalsuan. Jangan. Perayaan apapun yang kita rayakan untuk Tuhan Yesus, baik itu Natal, baik itu Paskah, apalagi kenaikan Tuhan ke surga, kita harus merayakan semuanya itu bukan dengan suatu liturgi atau dengan kebiasaan, tapi dengan sungguh-sungguh hati yang sungguh dan membawa suatu persembahan yang sungguh. Apa persembahan yang sungguh? Bukan sekedar uang, saudara. Persembahan yang sungguh itu adalah hatimu, itu adalah persembahan yang sungguh kepada Tuhan. Dan itu kalau kita memberikan seperti itu menyenangkan hatinya. Bahkan di sini Tuhan berkata, kalau kamu lakukan ibadahmu yang hanya begitu-begitu saja, ketika kamu ngangkat tangan, nih bangsa ini selalu ngangkat tangan, berdoa ke atas gini, Tuhan katakan apa? Aku akan memalingkan mukaku. Enak gak sih dipaling mukanya? Hah? Enak gak? Kalau kita lagi ngomong-ngomong, Rasya gitu, terus kemudian paling muka gitu, enak gak? Buang muka gitu, enak gak? Muka jangan dibuang. Gak enak kan dipalingkan muka gitu. Ini Tuhan loh. Tuhan yang akan memalingkan mukanya dari kita kalau kita berdoa tidak dengan hati sungguh. Kalau dibuang muka sama Pak Kris gak apa-apa. Tapi jangan sampai Tuhan, ya Tuhan buang muka. Aduh, Pak Kris buang muka, besok tetap datang lagi dia, gak apa-apa, ya kan? Tapi kalau Tuhan buang muka dari kita, aduh saudara jangan. Hanya gara-gara apa? Hati kita mendua, hati kita tidak beribadah sungguh kepadanya. Ya. Aku tidak akan mendengarkan. Tuh, doanya kita ini tidak didengar Tuhan kalau kita tidak dengan sungguh. Sebab tanganmu penuh darah. Darah di sini bukan berarti saudara pembunuh, penuh darah, tapi artinya kotor tangannya. Artinya tangan ini melakukan hal-hal yang kotor. Ya,
Basuhlah dulu, bersihkan dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Nah, Tuhan tuh bisa melihat perbuatan jahat kita. Orang lain gak bisa ngelihat. Tetangga gak bisa lihat. Siapapun gak bisa lihat. Hukum pun kadang-kadang gak bisa ngelihat. Bisa ditipu, bisa dibohongi dengan perbuatan jahat. Tapi Tuhan melihat perbuatan jahat kita. Karena itu dia melihat di depan matanya kita. Di depan matanya dia. Dan Tuhan berkata, berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang yang kejam. Bela hak anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Ya. Jadi kalau kita ini beribadah seperti apa yang Tuhan mau, harus bersih. Artinya apa? Ketika tahu kita, iya Tuhan, kotor Tuhan, tanganku kotor, aku ini kotor Tuhan. Kita harus mau apa? Maju menghadap pada Tuhan, dan Tuhan berkata apa? Mari berkara dengan aku. Ayo sini, laporkan perkaramu. Kalau memang kamu berdosa, dosamu akan aku hapuskan. Tuh, Tuhan berperkara, Tuhan sudah sampaikan demikian. Jangan disimpan perkaramu. Ayo sini, bawa sini kepadaku. Berperkara dengan aku. Kalaupun itu dosamu semerah, bukan tomat ya. Tapi semerah apa? Kirmisi, ya, atau semerah kain kesumba. Itu akan diputihkan menjadi putih seperti salju. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita. Nggak ada yang sukar untuk dihapuskan oleh Tuhan. Kalau kita mau mengakui. Nah, itu adalah pengakuan dan minta ampun. Itu adalah suatu ibadah sudah. Itu beribadah. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan tidak memiliki hati yang bertobat, ya, itu bukan ibadah. Bawa persembahan banyak, tapi hatinya tidak bertobat. Hatinya tetap, besok aku mau melakukan lagi. Hari ini oke, besok lagi. Mau melakukan dosa lagi. Malah sudah dirancangkan untuk melakukan dosa. Hatinya tidak bertobat. Nah, itu tidak akan itu bukan berarti dia beribadah kepada Tuhan. Dia hanya bawa korban saja. Dan Tuhan melihat itu. Makanya Tuhan sampaikan, mari buka segala perkaramu. Ajukan segala perkaramu. Kamu punya kesalahan apa? Buka di hadapan Tuhan. Ya. Seberat apapun kalau kita mau mengaku kepada Tuhan, kita pasti diampuni oleh Tuhan. Dan dibersihkan seputih salju. Jadi kalau kita ini mau turut, jadi syaratnya hanya ketika beribadah seperti apa? Jika kamu menurut, taat, dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Jadi ketika kita ini berdoa, ketika kita ini beribadah, harus memiliki hati yang taat. Hati yang bertobat, hati yang taat, dan mau terus bertobat. Dan terus memiliki, mau untuk apa? Taat terus, taat terus, taat. Itu terus harus ada. Nah, setelah kamu memiliki hati yang taat, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Langsung. Hanya memiliki apa? Hati yang taat dan mau berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Willing and obedience. Taat, mau dan taat. Ya. Itu adalah beribadah. Nah, ibadah yang seperti ini dicari Tuhan. Kalau setiap dari kita melakukan ibadah, doa-doa kita, apapun di dalam kehidupan kita, pelayanan dengan hati yang taat dan hati yang mau bertobat, yang terus-menerus hatinya mau bertobat, mau diingatkan, mau sadar, mau minta ampun terus, itu sudah merupakan suatu ibadah. Sekalipun misalnya engkau tidak membawa korban bakaran yang besar, tapi ketika hatimu kau korbankan, itu menjadi sesuatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita mengakui, iya Tuhan, aku salah. Tadi barusan saya salah Tuhan. Sebelum berdoa di sini tadi, saya baru melakukan suatu kesalahan. Aku minta ampun Tuhan. Kita mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan itu merupakan suatu korban bakaran yang indah bagi Tuhan. Amin.
itu nanti akan ada perbedaan. Orang yang beribadah seperti itu akan nampak perbedaan. Kita buka lagi satu lagi di Amos. Amos 5. Di Amos 5. Amos 5 ayat 4 sampai 6 nanti kita loncat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sebab beginilah firman Tuhan, cari aku maka kamu akan hidup. Ya. Janganlah kamu mencari Betel. Betel ini merupakan Betel, rumah Allah. Ya. Artinya apa? Kalau kamu cari Betel, hanya cari rumahnya saja. Tidak mencari Tuhan, cari tempatnya saja. Datang ke tempatnya saja. Beribadah hanya datang ke tempatnya saja. Hanya datang ke gereja begitu saja. Hanya cari masuk ke Betel itu, rumah Tuhan di situ saja. Belum tentu dia mencari Tuhan. Makanya Tuhan katakan cari aku, jangan kamu mencari Betel. Ya. Dan jangan pergi ke Gilgal. Ya. Sudah ingat yang waktu saya sampaikan tentang Gilgal? Dan jangan sampai menyeberang ke Beersheba. Gilgal pun akan masuk dalam pembuangan. Gilgal itu diputar terus, putaran terus. Ya. Betel pun akan lenyap. Rumah Tuhan pun tempatnya itu akan lenyap. Tapi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api dan memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Banyak orang hanya mencari gedung gerejanya, hanya datang ke gerejanya, hanya datang ke rumah Tuhannya saja, tetapi tidak mencari Tuhan. Banyak orang berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Mereka mencari pendetanya, mereka mencari pasangan di rumah Tuhan. Mereka cari relasi di rumah Tuhan. Banyak sekali seperti itu. Ya. Oleh karena itu Tuhan katakan carilah aku. Ya. Ayat 13. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Carilah yang baik, saudara. Bagaimana hidup beribadah yang akan membawa suatu perbedaan. Yaitu kalau orang itu selalu mencari Tuhan, mencari yang baik, jangan cari yang jahat. Bahwa kalau kita mencari yang baik, pasti kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Saya lanjut di ayat yang ke-18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu.
dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Sekalipun bangsa Israel melakukan segala perayaan-perayaan, tapi Tuhan berkata, aku benci segala perayaanmu itu. Karena ketika kamu merayakannya, kamu merayakan dengan hawa nafsumu. Ketika kamu merayakannya, kamu merayakan dengan kedaginganmu. Kamu merayakan supaya kamu dilihat kamu seperti orang beribadah. Ketika kamu merayakan supaya dilihat orang, dipandang orang, oh kamu adalah orang yang taat, orang yang sangat saleh. Tapi sesungguhnya hatinya adalah jahat dan Tuhan sangat benci. Nah, orang yang beribadah, mereka melakukan ibadah. Sama mereka melakukan ibadah. Tetapi Tuhan tadi berbicara di Maleakhi, nanti pada waktunya akan terjadi suatu perbedaan. Ya. Orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ketika walaupun mereka ini merayakan perayaan-perayaan, membawa korban-korban semuanya, yang perayaan itu adalah untuk Tuhan, tapi hatinya mereka tidak untuk Tuhan, mereka sama dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, harus ada perbedaan antara kehidupan kita dengan orang yang tidak beribadah. Saudara beribadah kepada Tuhan, amin, harus ada perbedaan, harus nampak perbedaannya. Hasilnya pun harus nampak perbedaannya. Walaupun misalnya ukurannya mereka jauh lebih banyak memiliki apapun, tapi kita ini yang diukur bukan manusia jasmaninya, yang diukur adalah manusia rohnya, yaitu yang lahir baru. Ya. Rasul Paulus berkata bahwa dia sudah tidak mengukur orang, menilai orang secara yang lama, secara jasmani lagi. Tapi dia menilai secara seperti Yesus menilai kita. Bagi Yesus kita adalah ciptaan baru, saudara. Yang lama sudah berlalu. Nah, demikian juga kehidupan kita seharusnya adalah yang baru. Yang lama sudah berlalu. Demikian juga di dalam ketika kita beribadah, cara-cara kita berdoa, cara kita bergaul kepada Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang terus dan terus datang, terus datang. Ya. Kalau dulu kita hanya Sabtu Minggu, doa Sabtu Minggu, hanya Minggu aja datang, Senin sampai Sabtu berbuat dosa. Nah itu sekarang harus ada perbedaannya lagi. Full lagi, tapi fullnya itu harus betul-betul full, hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Ya. Kalau kita hanya ibadah, hanya sekedar ibadah, ya yang penting memenuhi hari, yang penting memenuhi kuota, yang penting bisa memenuhi semuanya. Oke datang hanya sekedar ya datanglah, nggak enak seperti ini. Jangan saudara. Jangan sampai engkau datang beribadah karena gak enak sama orang, gak enak sama gembalanya, gak enak sama teman. Tidak. Kita berdoa kepada Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Di mana saja engkau datang beribadah kepada Tuhan, bukan untuk orang lain tapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Gak enaknya kita itu harus kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada pemimpin, bukan kepada ibu gembala, bapak gembala, tapi kepada Gembala Agung ini, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyelidiki sampai di dalam-dalamnya. Ketika engkau datang dengan membawa persembahan, hatimu seperti apa? Ketika engkau tidak datang dengan bawa persembahan, hatimu seperti apa? Ketika engkau menaikkan pujian, hatimu seperti apa? Dia menyelidiki sampai dalam.
Dan dia nantinya akan membuat itu suatu perbedaan di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Di akhir ini, hari-hari terakhir ini, Tuhan berjanji akan mengadakan suatu perbedaan. Mari biarlah kita terus menerus saudara, bergaul dengan Roh Kudus terus menerus. Dan ketika kita berdoa, menyembah Tuhan, apa saja, jangan hanya sampai di depan, tapi yang penting itu di dalam ini, bersihkan dulu yang di dalam. Ya. Di dalam ini kita ini bersih, gak ada sakit hati, gak ada iri hati terlebih dahulu, tidak ada marah, tidak ada kecewa, ya. Tidak ada benci, ya. Tidak ada prasangka, dugaan atau apa lagi, semuanya bersih di sini. Maka walaupun kau ibadahnya sederhana, engkau hanya bisa menyanyi sederhana, hanya waktu sederhana sebentar saja atau bagaimana. Tapi kalau hatimu bersih, itu ibadahmu sudah naik kepada Tuhan. Dan itu ibadah yang murni dan indah di hadapan Tuhan. Amin. Daripada ibadah yang lama, banyak ini aturan ini segala macam, harus melakukan ini, melakukan itu segala macam. Tapi hatinya penuh busuk. Dikatakan kan dia, hai kamu orang seperti Sodom dan Gomora, hatinya penuh nafsu. Nah, percuma. Tuhan akan membuang mukanya. Dia tidak akan memandang. Sekalipun bawa banyak persembahan, tidak diterima oleh Tuhan. Ya, yang terima nanti pendetanya. Ya, Tuhan nggak terima. Kalau bawa persembahan yang begitu banyak dengan hati yang nggak benar, yang terima itu pendetanya, gembalanya. Tapi Tuhan gak terima. Tuhan hanya mau terima hati yang betul-betul berkorban untuk dia, bukan korban bakarannya. Amin. Jadi kita hari-hari kita walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Kehidupan kita, doa di Menara Doa Jakarta ini, ada ibadah dari pagi sampai malam, dari hari Senin sampai hari Minggu, full ada doa, ada doa, ada doa. Dan saya harapkan kita semua yang hadir di sini, kita berdoanya sungguh-sungguh. Bukan hanya aku dijadwal, aku harus datang, karena ini sudah masuk ke jadwal, sudah tertulis, aku harus datang. Tapi saya harapkan ketika engkau datang di Menara Doa untuk berdoa, ya, untuk datang melayani dengan hati yang sungguh, dengan hati yang murni, dengan tangan yang bersih. Artinya apa? Tidak ada niat-niat yang lain. Dan itu akan membawa dampak bagi kehidupan saudara sendiri. Dan Tuhan akan membuat itu suatu perbedaan. Saya tidak tahu perbedaannya seperti apa, saudara. Tapi yang jelas namanya perbedaan itu beda, betul kan? Iya kan? Namanya berbeda. Tapi bedanya kayak gimana? Saya nggak tahu. Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan firman Tuhan tadi yang di Maliaki, Tuhan akan membuat suatu perbedaan. Pasti beda. Amin. Ya, pasti Tuhan akan membedakan. Tidak tahu dengan cara apa, tidak tahu bagaimana cara perbedaannya, tetapi pasti akan beda kalau kita beribadah kepadanya dengan rasa takut akan Tuhan, dengan kita menjunjung nama Yesus sungguh-sungguh. Artinya apa? Kita tidak menganggap enteng nama itu, tidak mempermainkan nama itu. Kehidupan kita ada nama itu di atas kita, di dalam kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita bawa nama Yesus. Ibadah kita bukan hanya ketika kita berdoa bersama di sini, tapi di mall, di jalan, kali-kali kalau engkau jalan, atau di restoran, di mana saja, itu tetap ibadah. Ada nama Yesus yang tertera. Bagaimana sikap kita ketika kita berjalan di jalan raya, ketika engkau setir mobil, di tempat pekerjaan, itu nama Yesus engkau bawa terus. Itu ibadah juga. Itu harus nampak perbedaannya. Kalau engkau mau menerima perbedaan nanti yang diberikan Tuhan kepada saudara, saudara harus berbeda dulu dari yang lain. Amin, saudara. Kalau kita mau menerima, aku mau Tuhan tadi, Tuhan, apa yang akan kau buat beda Tuhan dengan orang yang beribadah dengan tidak? Aku beribadah kepadamu. Ya tunjukkan perbedaannya kita terlebih dahulu. Maka dia akan membuat perbedaan itu kepada kita. Amin. Tapi kalau kita sama dengan orang lain, sama dengan dunia, sama dengan orang yang tidak beribadah kepadanya,
ya pasti kita tidak akan menerima perbedaan tersebut. Ya. Jadi kita harus berbeda dulu. Baru nanti Tuhan akan menampakkan perbedaan yang sesungguhnya. Nggak tahu gimana. Kali-kali kita di atasnya gini dikasih ring, ada putih-putih gitu, mungkin nggak tahu kayak gimana. Mungkin tiba-tiba Kris muncul sayapnya gitu atau gimana, saya nggak tahu, beda gitu atau gimana. Ya. Atau mungkin bedanya nanti lama-lama dia jadi terang gitu. Gimana? Glowing, ya seperti itu. Ya. Lo bisa jadi loh, siapa tahu nanti jadi putih seperti Bu Desi gitu, glowing gitu. Ya kan? Ya, lo jangan ini, Tuhan bisa membuat perbedaan loh. Kalau terjadi seperti itu kita kaget loh semua. Ya, amin, saudara. Jadi kita harus berbeda. Ibadah kita harus sesungguhnya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau menerima perbedaan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita, baiklah kita harus berbeda terlebih dahulu dari yang lain. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.